Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالآيات الواضحة. Dan rahmat Allah, kasih sayang dan salamnya, kesejahteraan atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh daripada Tuhannya dengan beberapa alamat yang nyata. Rahmat Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, rahmat Allah dan salamnya. Rahmat makna kasih sayang, salam sejahtera. Perhatikan jemaah. Wassalatu wassalamu, kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan kasih sayangnya dan kesejahteraannya kepada Rasulullah. Timbul pertanyaan, apakah Rasulullah mendapat kasih sayang dan keselamatan sebab doa kita? Apabila kita tidak doakan, maka Rasulullah tidak dapat rahmat, tidak dapat selamat. Apakah begitu? Sebab doa meminta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti Rasulullah belum dapat rahmat, belum selamat. Dia dapat rahmat, dia dapat selamat sebab doa kita. Apa begitu, jamaah? Sebab ini banyak orang tidak faham. Kita jawab, doa dalam kaitannya rahmat dan salam itu untuk Rasulullah, bukan meminta yang tiada menjadi ada. Tapi untuk apa? Ta'zim, ta'ain za ya mim, ta'zim. Jadi salawat kita kepada Allah untuk Rasulullah bukan lagi fungsinya doa meminta yang tiada menjadi ada, tetapi fungsinya ta'zim. Apa ta'zim? Salut. Apa salut? Penghormatan. Ini mesti faham betul-betul jemaah. Sebab logika mengajarkan orang yang berdoa meminta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lah kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan rahmat dan salamnya untuk Rasulullah. Artinya tanpa doa kita Rasulullah belum selamat. Arti lebih lanjutnya, na'udzubillah summa na'udzubillah, Rasulullah sesat. Oh tidak, doa itu fungsinya ta'zim, ta'ain zoya, ta'zim. Apa ta'zim? Penghormatan, pengagungan. Sebab tanpa solat itu pun Rasulullah sudah baik. Rujuk dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu, sambung, khairul laka minal ula. Berikutnya lebih baik bagimu dari sebelumnya. Berikutnya lebih baik bagimu dari sebelumnya. Berikutnya lebih baik bagimu dari sebelumnya. Apa makna? Iman Rasulullah terus naik. Iman Rasulullah terus naik tanpa ada dinaiki oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul tidak memerlukan solat kita itu jemaah. Tidak memerlukan. Ini supaya jangan silap. Dah, satu. Yang kedua,
Kita, kalau saya sebut solat, terbayang tadilah sembahyang maghrib ke zuhur. Tapi kalau disebut solawat, terbayangnya tadi bunyian itu, Allahumma salli ala Muhammad, kepada Rasulullah. Ini saya mau bagi tahu, solat dan solawat sama. Solat bentuk tunggal, solawat bentuk jamak. Tak ada tu, tak. Jangan bilang tak ada. Ini ilmu Arab. Jamaah. Solat, sod, lam, alif, tabulat. Solat. Itu tunggal. Kalau banyak solatnya disebut solawat. Sod, lam, waw, alif, ta terbuka. Istilahnya nanti ta maftuhah. Jadi mari kita solat kepada Rasulullah. Kafir kau ni tunggu dulu. Ini bahagian kedua saya mau jelaskan tentang solawat. Jadi solat dan solawat sama. Solat bentuk tunggal, solawat bentuk jamak. Apa arti solat? Arti solat secara bahasa Arab adalah doa. Jadi mari kita solat kepada Rasulullah, mari kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah. Jadi bukan kita dalam pengertian menyembah. Lantas apa bunyinya solat untuk Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Kan ada itu yang dibuat orang irama. Salatullah, salamullah. Salatullah, solat. Solat makna doa. Awas jemaah, solat makna doa. Jadi kalau kita lihat kamus bahasa Arab, solat maknanya doa. Menilik arti ini bahagian berikutnya. Jadi jangan nanti beda solat dari solawat, bertekak pula. Beda solat, solawat beda. Solat kepada Allah, solawat kita baca bacaan itu. Inilah malunya awak, dah tak tahu bertekak pula. Solat solawat sama. Solat tunggal, solawat jamak. Apa arti solat? Doa. Sila. Solat dan solawat. Kalau solat itu kan tertentu maknanya doa, dalam artian dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Sementara solawat ini bisa di dalam solat dan bisa di luar solat. Salah. Itu gabungan dua pengertian. Satu pengertian bahasa Arab, satu pengertian ilmu fikih. Itu makanya kalau kita di madrasah itu diajarkan guru. Misal katalah dalam hal ini solat. Lughatan. Arti lughatan itu secara bahasa Arab. Kalau disebut lughatan tak ada hubungan dengan agama. Tak ada. Secara bahasa artinya doa. Baru nanti di bawah dibuat lagi itu di seluruh kitab itu istilahan. Secara istilah ahli fiqih, solat apa? Itu barulah dia disebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Itu solat dalam pengertian agama, istilahan. Tadi tuan gabung itu dua-dua itu. Tak bisa jamaah. Jadi agama kita ini syarat dengan ilmu. Tak bisa kurasa agaknya barangkali ni seingat-ingat aku ni. Tak bisa. Kalau tak tahu titik. Kalau tahu ini aku pun sedengar-dengar aku ni. Tak bisa. Agama tak mau begitu. Makanya solat dalam pengertian bahasa Arab artinya adalah doa. Tapi solat dalam pengertian istilah ulama-ulama fiqih, itulah tadi itu. Saya tak terangkanlah, sebab itu nanti bab fikih jamaah. Itu nanti bab fikih. Semua begitu. Nanti kalau kita melihat toharoh, apa pengertiannya lughatan wastilahan?
lughatan secara bahasa Arab, istilahan secara istilah ahli fikih pula ada, selalu begitu. Nah, solat dalam kaitan kaji kita baris kedua ketiga ni lughatan. Salat wassalatu wassalamu, rahmat Allah dan salam, itu dalam pengertian lughatan. Apa dia? Doa. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan, agar Allah cucurkan rahmat dan kesejahteraannya untuk Rasulullah. Lantas untuk apa kita berdoa? Sebagai ta'zim, pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apakah tanpa selawat kita Rasulullah selamat? Rasulullah selamat, tak ada hubungan dengan diri Rasulullah, tak ada hubungan. Itu hanya ada hubungan dengan kita, tanda kita cinta kepada beliau. Selesai, habis. Seterusnya, orang Arab pun kalau mau ke gerejanya sebut solat juga. Hayya nusalli ilal kanisah, katanya. Ayo kita solat ke gereja. Orang yang bahasa dia. Ya, itu bahasa dia aja mah. Orang Kristen di Arab sana, Arab Saudi sekalipun, hayya, ayo nusalli, kita solat ilal kanisah, ke gereja. Kalau gitu samalah arti solat orang itu sama kita solat dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian ilmu fikih. Tapi di Indonesia sayang, kalau solat katanya orang Islam, kalau sembahyang katanya non Muslim. Padahal seluruh kitab Arab Melayu pakai sembahyang. Seluruh kitab Arab Melayu memakai sembahyang. Ada pula belakangan sebahagian kita kata kalau solat berarti Islam, kalau sembahyang non Muslim. Jadi maknanya ulama kita yang buat kitab tulis sembahyang tu tak tahulah mereka artinya. Tidak. Sembahyang itulah bahasa asli Indonesia untuk solat dalam bahasa Arab. Nah, ini supaya jangan salah faham jemaah. Dah saya terangkan ya. Jadi fahamkan elok-elok. Jangan nanti dianggap solat berbeda dari solawat. Solat kepada Allah, solawat untuk Rasulullah, tidak sama itu semua jemaah. Jadi buat ya. Inna solat apa? Solati Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi taslima. Pertanyaannya, sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Iya. Itu dah kita ngaji. Itulah untungnya anak madrasah tempo dulu tu. Kita mengaji tafsir itu. Di dalam tafsir jemaah, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, manusia bersolawat. Kata-katanya sama tapi maknanya berbeda. Allah bersolawat ini deh, Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Malaikat bersolawat maknanya, dengar elok-elok nih, ini kalau salah nanti bisa silap. Malaikat bersolawat maknanya malaikat istighfar, malaikat minta ampun kepada Allah untuk Rasulullah. Ini mesti faham jemaah. Timbul pertanyaan, adakah Rasulullah berdosa sehingga perlu malaikat beristighfar? Ini lurus jemaah. Aku tak tanggung jawab kalau kita silap-silap, karena aku menerangkannya tuntas. Makanya kalau ada kurang jelas, sampaikan. Lihat, perhatikan penjelasan saya. Orang berbuat dosa lantas minta ampun. Perhatikan, orang berbuat salah lantas minta maaf. Orang berbuat dosa kemudian minta ampun. Orang berbuat salah kemudian minta maaf. Pertanyaan saya, jawab. Ini orang biasa atau orang istimewa? Dia buat salah minta maaf, dia buat dosa minta ampun. Ini orang istimewa atau orang biasa? Ya biasalah itu. Salah ya mintalah maaf,
Berdosa mintalah ampun. Okey. Tengok ini double ini kemuliaan Rasulullah, tengok double ini. Rasulullah tidak pernah buat salah apalagi buat dosa kemudian minta ampun. Tanda apa? Orang biasa atau orang istimewa? Jangan jawab ini karena di depan saya. Pakai fikiran kita jamaah. Rasulullah tidak pernah buat salah apalagi buat dosa kemudian minta ampun. Ini tanda orang biasa atau orang istimewa? Coba jamaah. Satu. Kedua, hebatnya lagi yang minta ampun kepada Allah malaikat. Awas jamaah. Sebab Al-Quran itu disusun secara sastra Arab, maka kita mesti paham sastra Arab. Itu kita belajar dulu di sanawiyah jamaah. Sanawiyah dululah kita belajar. Jadi saya buat salah sama kita, saya minta maaf. Ya biasalah, orang memang salah. Tapi saya tak salah, lantas saya minta maaf kepada kita. Ini orang istimewa. Maka solawat dalam ayat itu dari malaikat maknanya istighfar. Istighfar. Jadi malaikat istighfar kepada Allah untuk dosa Rasulullah yang enggak pernah ada. Bayangkan tu jamaah. Malaikat istighfar kepada Allah untuk dosa Rasulullah yang enggak pernah ada, menunjukkan Rasulullah istimewa. Dua, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam, dari wahai orang beriman, solawat kalian. Itu yang kita baca nih, yaitu kita bersolawat kepada Allah untuk Rasulullah, fungsinya takzim. Fungsinya takzim. Jadi kalau dari Allah rahmat, dari malaikat istighfar, dari kita takzim. Satu kosakata yang sama tapi maknanya berbeda. Sampai sini paham nih? Ini nak masuk ke akidah. Dan kita memahaminya dari tafsir. Jadi jangan ada salah-salah lagi nanti. Jangan ada salah-salah. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad. Rasulullah berarti perlu kepada salawat kami. Salah. Ayat Qurannya jelas. Ayat Al-Quran jelas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tanpa ada salawat kita, Rasulullah terus naik iman dia sampai tiada had, sampai tiada batas. Boleh faham ni? Masih lagi? Sila apa-apa yang mau disampaikan jamaah, berdiskusi kita. Baik, ujung tadi yang disuruh daripada Tuhannya dengan beberapa alamat yang nyata. Alamat yang nyata maksudnya mukjizat. Mukjizat. Apa arti mukjizat? Bukan pengertian. Arti mukjizat asal kata ajaza, melemahkan. Arti kata itu, arti kata mukjizat, melemahkan. Maka terhadap setiap mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada yang sanggup menandinginya. Sebab mukjizat melemahkan. Makanya orang tua dalam bahasa Arabnya ajuz. Ain, jim, waw, zai. Ajuz, orang tua. Karena umumnya orang tua fisik sudah lemah. Barulah pengertian secara istilah apa mukjizat. Kalau nanti kita baca kitab tauhid, amrun khariqun lil adah dan seterusnya, peristiwa luar biasa yang terjadi pada Nabi garis miring Rasul, itu mukjizat.
Awas jamaah, peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Dah, mukjizat. Ada dua hal yang harus difahami. Satu, mukjizat bukan maunya Nabi, garis miring Rasul. Dia datang begitu saja. Kalau kata Allah ada, kalau tidak, tidak. Jadi bukan maunya Nabi. Ya Allah beri aku mukjizat, tidak. Itu maunya Allah, datang. Oh tidak. Jamaah. Dua, dengan meninggalnya Nabi, maka mukjizat berhenti. Dengan meninggalnya Nabi, maka mukjizat berhenti. Kita orang Islam jangan mengobrol kata-kata mukjizat. Kurasa mukjizat air ni aku minum ni bisa kayak gini, mukjizat. Salah, enggak ada. Bahwa orang Kristen menggunakan kata mukjizat itu urusan mereka. Di Kristen itu di spanduk-spanduknya mereka buat itu, mukjizat itu nyata, kesembuhan di dalam nama Tuhan, Rohul Kudus dan seterusnya. Itu hak mereka. Tapi orang Islam jangan pakai. Mengapa? Sebab mukjizat sudah berhenti dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham jemaah? Oke? Silakan. Jadi mukjizat itu, Al-Quran itu mukjizat. Tapi terus kita. Mukjizat siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi mukjizat. Maksud kita datang mukjizat baru. Tak ada, berhenti. Cuma Al-Quran ditinggalkan untuk kita mukjizat Rasulullah. Al-Quran mukjizat Rasulullah, ditinggalkan Rasulullah untuk kita. Tetapi mukjizat baru tak ada. Sebab dengan meninggalnya Rasul, mukjizat selesai. Jamaah, mukjizat selesai. Adapun Al-Quran yang kita sebut mukjizat Rasulullah bukan sesuatu yang baru. Itu memang mukjizatnya Rasulullah, beliau tinggalkan untuk kita. Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan ini mukjizat, tak boleh. Sama sekali tak boleh. Jamaah, mukjizat sudah berhenti dengan meninggalnya Rasul. Ini awak yakin pula dia ngaku Nabi? Kan hebat kali kita orang Islam ni. Saya Nabi, ngaku pula dia Nabi, awak imani pula dia. Ini mukjizat saya tak ada, Nabi dah berhenti. Jamaah. Jadi kalau dikatakan bahwa setelah Nabi meninggal tidak ada mukjizat dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah memang betul atau hanya untuk khurafat, saya tidak tahu. Tapi ada sebagian Islam ini yang seperti itu. Ada sebagian, maaf cerita, saudara kita dari salaf mengatakan itu khurafat, yang mengatakan seorang sufi dia melihat Nabi. Contoh, ini apakah itu bohong atau tidak, saya halau alam. Pernah saya menengok itu kesaksian daripada muridnya. Usah sebut nama, jangan sebut nama. Jadi yang kebetulan dia dari luar, sebut nama. Katanya dia bisa melihat pada saat dia lagi berdakwah dan nampaknya Rasulullah. Langsung dibantah dengan saudara kita ini, itu khurafat. Setelah Rasul meninggal tidak akan mungkin Rasulullah itu dengan muncul. Jadi itu bagaimana? Jadi banyak peristiwa luar biasa dalam pelajaran agama kita. Ada namanya mukjizat, ada namanya irhas. Irhas itu peristiwa luar biasa kepada calon nabi. Seperti Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi, kemana-mana dinaungi awan. Ada lagi namanya keramat. Keramat, kafro, alif, mim, tabulat. Keramat, apa itu? Peristiwa luar biasa yang terjadi pada kekasih Allah. Perhatikan kalimatku, kekasih Allah. Siapa yang tahu orang ini kekasih Allah atau bukan? Siapa jemaah? Kita punya anak 4. Siapa anak 4 ni yang menjadi kekasih kita? Siapa yang tahu? Kita. Siapa yang tahu ini kekasih Allah?
hanya Allah yang tahu. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada kekasih Allah disebut keramat. Awas jemaah, keramat. Dah, sampai situ dulu. Karena ada lagi nanti namanya khuzlan, ada lagi namanya istidraj, ada lagi namanya maunah. Itu tak saya terangkan karena terkait ini kita sebut keramat. Jadi keramat itu terjadi pada kekasih Allah. Nomor satu, kita tak tahu siapa kekasih Allah. Atas kita tidak tahu siapa kekasih Allah, berhenti sampai situ. Nomor dua, keramat itu persis macam mukjizat tadi dalam pengertian itu wewenang Allah. Jadi bukan kemauan si kekasih Allah. Untuk dekatkan paham, kita rajin membeli ke kedai tadi, rajin membeli ke kedai tadi. Akhir Ramadan dikasih hadiah enggak? Adat tempat kita. Kasih. Kita minta? Tidak. Tapi kalau kita tak membeli, dikasih? Tidak. Kira-kira begitu untuk mendekatkan faham terhadap keramat. Dia beribadah bagus kepada Allah, kasih. Jadi dengan kemauan Allah, bukan kehendak dia. Persoalannya kita tidak tahu siapa kekasih Allah. Atas ini semestinya setiap orang diam. Apalagi tiba-tiba dia mengklaim dirinya kekasih Allah. Tak ada tuh. Tak ada begitu. Dah, yang itu nomor satu. Nanti ke situ. Nomor dua, ada namanya pengalaman spiritual. Mungkin ada di antara kita ini, kalau pernah mungkin sedang sembahyang kok rasa enak kali. Yang itu tak bisa terulang lagi. Mungkin ada di antara kita ni pas baca Al-Quran, padahal sudah banyak kita baca, tapi kok rasa macam sikit. Itu namanya pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual ini itu bahagian kita pribadi. Sebaiknya tidak disampaikan kepada orang lain. Jemaah, sebaiknya tidak disampaikan kepada orang lain. Sepengalaman pribadi. Siapa yang bisa memastikan pengalaman itu benar terjadi? Kan enggak ada. Ya udah diam saja. Itu yang sebaiknya. 2, 3. Seluruh aturan dalam agama ini merujuk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Seluruh itu adalah rambu lalu lintas. Ini urut-urutan yang kuterangkan ni urut-urutan ni jemaah. Jadi dia tak acak-acak walau sinabut, tidak. Seluruh penjelasan dalam agama kita ada dalil Al-Quran atau Sunnah. 3, 4. Apa dalilnya orang itu melihat Rasulullah? Sampai pertanyaan itu, apa dalilnya dia melihat Rasulullah? Tapi ada tuan, ketika kita berhaji, kamu mengucapkan salam, saya adalah itu. Oh tunggu, lain. Ini lain. Ini lain nih. Ini melihat. Ini menyampaikan salam. Lain. Ini dua hal yang lain. Ini melihat. Apa dalilnya agama mengatakan bahwa dia melihat Rasul? Dalil dulu. Kita tidak menolak pengalaman dia pribadi. Itu hak dia. Tetapi apa dalilnya yang memastikan bahwa Anda melihat Rasul? Saya tak mau sampai bilang tak ada. Saya hanya mengatakan itu. Sehingga dia yang mengatakan melihat Rasul, dialah yang menjawab apa dalilnya. Itu dia. Nomor satu harus kita ingat, pengalaman pribadi itu hak Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan melihat Rasul, dalilnya apa? 5. Tak pernah kita dapat kabar Abu Bakar setelah Rasul meninggal dia melihat Rasul. Perhatikan kalimatku.
bukan tidak ada Abu Bakar melihat Rasul setelah Rasul meninggal. Bukan itu. Tak pernah dengar kabar Abu Bakar mengatakan setelah Rasul meninggal dia melihat Rasul. Tak pernah kita dengar. Atas ini, penjelasan urutan ini, atas ini, kita yang mendengar dia mengatakan melihat Rasul, tabi saja. Itu hak kau. Itu hak kau. Pengalaman kau pribadi, dan kau nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Tapi sependek ilmu saya, biarkan saya yakin bahwa saya belum pernah dengar kabar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 6 tambah sahabat lagi mereka pernah melihat Rasul setelah Rasul meninggal. Atas ini biarlah saya ikut apa yang terjadi pada Abu Bakar. Dapat paham sampai sini? Saya, mengapa penjelasan saya begini? Nomor 1, kita hargai sajalah setiap orang. Nomor 2, saya mengajak kita masuk ke level ilmu. Ini level ilmu ini. Kita hargai dia sehingga dia harus bertanggung jawab atas pernyataannya itu. Itu cara saya menjelaskan kepada kita. Tapi untuk menuduh sampai khurafat, ini hati-hati. Ini hati-hati jemaah. Hati-hati sekali. Kalau toh betul dia khurafat, dalam aturan Islam masih bisa kita lapor dia ke mahkamah syariah. Mengapa tak dilapor? Mana ada dia sama mahkamah syariah, pengadilan agama? Yang satu mengaku melihat Rasulullah, yang satu menuduh khurafat. Kacau enggak masyarakat? Maka saya tak sampai situ. Karena ilmu tak ada tuduh menuduh. Ilmu ada pada penjelasan dan tanggung jawab. Anda mengatakan Anda melihat Rasulullah, hak Anda. Tapi saya sampai sekarang sebodoh yang saya tahu, kata kita begitu, bahwa saya belum dapat kabar Abu Bakar pernah mengalami itu. Tak akan Abu Bakar lebih rendah dari Anda. Tak akan. Tapi saya tak mau menuduh. Itu hak Anda, tanggung jawab ke akhirat. Begitu kita tuduh khurafat, inilah bibit rusak kita sesama Islam. Sampai sini? Tunggu, terus. Sikap kita mencikapi itu bagaimana? Hak kau. Takkan gara-gara kau mengatakan itu, aku tambah hormat sama kau. Takkan. Yang aku tahu kau baik, suka bantu orang, sebatas itu. Itu dia. Ada. Sampai situ. Takkan gara-gara kau sampaikan kau temu Rasulullah segala macam, lantas aku minta air sama engkau, lantas engkau doa kepada aku segala macam, itu hak kau. Itu dia. Sampai dia itu gini, nggak tahu. Sampai dia itu bergelar sampai itu saya kata tadi. Saya tak mau sampai kalimat itu. Maka saya ajak tadi, siapa yang tahu dia kekasih Allah? Kekasih itulah bahasa Arabnya. Wali dari siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa ada wisudanya dia jadi wali? Makanya saya selalu sampaikan, jangan mudah-mudah sebut orang wali. Inflasi gelar wali itu nanti. Itu hak Allah, kita tak tahu. Ini mudah-mudah sebut wali. Tunggu dulu. Kan terjadi sama dia peristiwa luar biasa. Itu pencopet kelas berat dikejar sampai 1000 orang, selamat dia. Wali dah. Itu dia. Makanya selalu saya sampai, jangan mudah-mudah sebutkan. Makanya dari tadi kan saya tak keluar kata-kata itu. Saya hanya sebut kekasih Allah. Itulah waliullah tadi. Siapa? Tak ada yang tahu. Saya mau ingat, saya yang lalu saya kunci itu. Jangan kalian mudah-mudah sebut seorang waliullah sampai kalian tahu 24 jam sehari hidup dia bersesuaian dengan sunnah Rasulullah. Imam Ghazali
Jadi kalau kalian tengok dia bisa terbang di awan, jalan di air, nggak ada hubungan itu dengan dia seorang waliullah. Dan untuk sampai kriteria waliullah sangat berat. Kalau makan masih 3 kali sehari usahlah. Ada. Kalau makan masih 3 kali sehari usahlah. Nah, oke? Masih lagi? Tunggu, teruskan. Saya begini, kita mencikapinya secara keilmuan itu nggak masuk di akal, mungkin ini contohnya gitu. Makanya saya ini kan ada komparatif. Yang satu ulama mengatakan ini khurafat dengan dalil. Iya. Iya. Kalau memang itu betul, pada saat terjadi ya perang antara sahabat, mengapa tidak betul? Betul. Yang ini mengatakan dengan dalil. Betul. Iya. Yang ini mengatakan mereka banyak sampai ribuan. Betul. Iya. Bagaimana kita mensikapi? Satu sisi mereka dengan ilmunya, ini satu sisi mereka juga dengan keyakinan dia. Betul. Itulah. Kita. Dua tadi kan. Itulah saya kata tadi. Kau yang sebut khurafat, ku hargai. Karena itu ilmumu. Kan kau punya parameter mengatakan dia begini-begini. Itu ilmumu, ku hargai sampai situ. Kau yang mengatakan begini, ku hargai. Itu pengakuanmu. Tetapi apakah aku meyakini bahwa dia khurafat? Tetapi apakah aku meyakini kau jumpa Nabi? Tunggu dulu. Sebab menuduh orang khurafat itu tuduhan berat. Jadi saya ini sedang mengajak kita masuk ke level ilmu. Level ilmu dia ada pada penjelasan dan tanggung jawab. Jadi bukan pada penuduhan. Itu yang saya sayangkan. Tetapi saya husnuzon. Yang menuduh mungkin maksudnya supaya orang jangan terkeliru. Itulah husnuzon saya. Tapi kau hati-hati, cakapmu didengar jutaan orang bahwa dia khurafat. Apa jadinya nanti yang mendengar cakapmu itu khurafat? Orang yang berpikiran pendek. Jumpalah dia sama orang yang mengaku khurafat, apa enggak berkelahi jadinya. Itu. Makanya saya selalu sudahlah, kalaupun enggak setuju jelaskan, enggak usah nuduh. Nanti jadi berkelahi. Gara-gara ini berdarah-darah, Bang, sejarah kita. Sejarah kita umat Islam kalau dibuka nanti berdarah-darah gara ini. Di kota Makkah, di depan Ka'bah, itu banjir darah. Maka saya begitu. Ayo, jangan mudah tuduh khurafat. Tapi mungkin maksudnya tadi bahwa dengan ilmu dia mengatakan salah. Oke, kita tak tahu lah. Tapi efeknya apa bagi orang yang berpikiran pendek nanti? Makanya sikap kita yang tidak berada pada kedua ini hargai masing-masing. Tapi aku mengamalkan apa yang aku yakin. Sependek ilmuku tak pernah ku tahu ada begini-begini dari sahabat-sahabat besar. Sependek yang aku tahu, aku pun bodoh, tak maulah aku tuduh kalian khurafat. Tanggung jawablah itu masing-masing. Kemampuan kita lapang dada atas kenyataan ini, satu, membantu menenangkan kita, kedua, menambah kita gairah untuk menuntut ilmu. Itu penjelasan saya sampai sekarang. Tapi itu tadilah, terus aja yang begini-gini ada, dan sampai sekarang itu belum hebat tuh. Itu belum hebat. Nanti bisa tahu dia isi hati orang. Bisa segala macam, bisa begini, bisa nggak bisa. Itu mesti ada syariat aturannya. Kalau dia tak memenuhi aturan syariat, tanggung jawablah dia. Kita tak mau seperti itu. Begitu. Oke? Baik. Tadi apa, Ashraf? Apa? Mimpi bertemu Rasul. Itu hadis. Kalau kalian mimpi bertemu aku, itu memang aku. Masalah yang jadi persoalan bagi kita adalah kita berfaham yang bisa mimpi bertemu Rasul hanya orang soleh.
Padahal ratusan ribuan tahun yang lalu Imam Nawawi sudah mengeluarkan fatwa, bahkan orang maksiat pun bisa bermimpi bertemu Rasul. Itu ada dalam fatwa beliau. Beberapa bulan yang lalu itu saya posting di Facebook saya itu. Ketika Imam Nawawi ditanya, adakah hanya orang soleh yang bisa bermimpi bertemu Rasul? Imam Nawawi jawab, bahkan orang toleh pun bisa bermimpi bertemu Rasul. Itu jawaban. Seterusnya kita luaskan jamaah. Rasul masih hidup. Perhatikan, Rasul masih hidup. Adakah Rasul masih hidup hanya bisa dijumpai sahabat atau orang kafir pun bisa? Jawab dulu. Rasul masih hidup, apakah yang bisa bertemu Rasul hanya orang soleh saja atau orang kafir pun bisa? Orang kafir pun bisa. Berikut, adakah mimpi lebih tinggi statusnya dari Rasul hidup sendiri? Ya dah. Mudahnya, apakah alam mimpi lebih tinggi statusnya dari alam nyata? Tidak. Tidak. Lebih tinggi alam nyata karena fisik Rasulullah langsung di situ. Ini kadang-kadang difahamkan sama orang soleh saja bertemu Rasul. Tidak. Orang tak soleh pun bisa bertemu Rasul. Ya. Jadi jangan nanti ada keliru. Mau bertemu Rasul amalkan ini. Tahu-tahu si fulan yang tak pernah solat mimpi temu Rasul. Dua. Jadi dua ya, saya sudah terangkan siapa bisa bermimpi, kemudian alam mimpi, alam nyata. Yang ketiga, balik macam tadi. Siapa yang bisa menjadi jaminan bahwa dia bermimpi bertemu Rasul? Apa jaminannya? Udah jam berapa nih? Masuk Isya. Ada ukuran? Enggak ada, enggak ukurannya yang dia masuk Isya? Ada kan? Jam tadi kan? Tek. Tapi ukurannya apa dia mimpi bertemu Rasul? Apa ukurannya? Bisa enggak saat ini saya mengatakan saya bermimpi bertemu Rasul tadi malam? Bisa enggak? Ya bisa saja. Siapa yang memastikan saya benar atau salah? Kan enggak ada. Makanya kalau betullah Anda bermimpi bertemu Rasul, apa perlunya itu disampaikan? Sikap yang tetap macam tadi, sikap tetap macam tadi. Jangan gara-gara dia menyatakan bahwa dia mimpi bertemu Rasul, awak minta air pula sama dia. Tolong dulu baca-bacakan ni biar apa ke dia ni. Tak ada tu jemaah. Ini hati-hati. Makanya kalau ada orang mimpi bertemu Rasul, itu hak dia lah. Tanggung jawab kau kepada Allah Ta'ala nanti di akhirat. Kau betul atau salah. Jangan pula dengan dia mengatakan begitu lantas minta usap kepala, minta air segala macam, jadi macam-macam nanti agama ini jadinya. Okey, Ashraf. Okey ya, jamaah, itu ada dalam kitab Fatawal Imam Nawawi. Fatwa-fatwa Imam Nawawi. Udah lama itu saya posting di Facebook. Jadi orang yang enggak sembahyang pun bisa bertemu Rasulullah. Faham jemaah? Hati-hatilah. Akidah ni rawan kali ni, kan? Jangan simpati kita sama orang membuat kita rusak, membuat kita kacau dalam beragama ni. Akan datanglah kita sambung lagi wa ala 1 2 3 4 baris kelima tu wa ala alihi wa ashabi dan seterusnya jemaah. Malam ni sampai sini dulu. Inilah resikonya kalau ngaji maghrib isya, kan? Atau kita tunda sembahyang isya sampai jam 10. Jemaah, minta izin saya kalau ada salah-salah jemaah ya. Macam ginilah mengaji ya. Sampaikan saja, kalau ada tak setuju tak ada masalah jemaah. Sampaikan, kalau saya pun keliru tolong dikoreksi. Dan ini bukan manis-manis mulut. Terusnya kalau ada berbeda-berbeda, jangan itu memutuskan silaturahmi. Jangan sempat ya, malu. Kita akan terangkan semuanya, akan kita terangkan, semua akan kita terangkan. Minta izin, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.